sebetulnya Nkunku itu agak ngilang. Semua pelatih top itu, mereka selalu memikirkan sisi paling mendasar, paling basic, bentuk formasi. Ini yang paling penting untuk sebuah klub. Kalau ada bentuk, semua pemain, 11 pemain itu, bisa bekerja dengan arah yang sama. Kalau mereka bermain dengan formasi 4-3-3, ya itulah bentuknya. Harus ada level kedisiplinan. Jadi ini fokusnya ya, dari Mauricio Pochettino ya. Dia sudah memberikan latihan-latihan ya, dalam bentuk formasi. Dengan bola dan juga tanpa bola. Pochettino itu sudah memberikan fokus ke arah ini. Dan itu sudah mulai kelihatan ketika Chelsea melawan Wrexham. Sejak kick-off, bentuknya itu sudah rapi. Mulai dengan formasi 4-2-3-1 menjadi 4-3-3. Dan akhirnya menjadi 3-4-3. Walaupun ada pergantian formasi, formasinya tuh tetap rapi. Karena itu adalah fokusnya Pochettino di pramusimnya Chelsea ini. Itulah level kedisiplinan yang ingin dicapai oleh Pochettino. Ini sesuatu yang kita nggak lihat ya di musim lalu ya, dengan Graham Potter. Pelatih yang sangat bagus, pelatih top, tapi gagal mengimplementasikan bentuk formasi apa yang dia inginkan. Itu gagal masuk ke kepala pemain. Dia ingin memainkan formasi 4-3-3, tapi buktinya posisinya itu amburadul. Ya. Pemain-pemain ini bingung mau ada di posisi mana. Terlalu ribet. Gitu. Jadi itulah perannya Pochettino ya di Chelsea. Dia itu bikin semuanya terlihat sesimpel mungkin. Simple itu bukan berarti nggak sehebat Pep Guardiola atau apa ya, yang taktiknya sangat ribet. Tapi simple itu bagus untuk para pemain, karena ini pastinya akan masuk. Sesuatu yang simple itu pasti gampang masuk ke kepala pemain. Jadi kita nggak bisa anggap remeh perannya Pochettino. Di pertandingan kemarin melawan Wrexham, bentuk formasinya itu sudah kelihatan. Ini hal yang mendasar, ya, yang seharusnya sudah ada di semua klub. Tapi ini mungkin jarang dibicarakan ya, karena itu adalah hal yang sangat mendasar gitu. Ngapain kita ngomongin terlalu banyak. Tapi karena jarang diomongin, kadang pelatih besar itu ya kelewatan gitu. Mereka lupa kalau hal mendasar ini juga penting, bahkan lebih penting dari hal-hal lainnya. Dan kita juga harus tepuk tangan ya dengan proyek Chelsea ya. Proyek Chelsea di mana mereka itu ingin mencoba mengkikis satu persatu pemain yang udah nggak ada gunanya, pemain deadwood seperti Aubameyang itu sudah pergi dari Chelsea. Mason Mount juga dia nggak mau ada di Chelsea, ya pintu keluarnya ada di sana. Jadi squad Chelsea yang dulunya sangat besar sekarang sudah menjadi kecil. Ini sangat bagus untuk solidaritas ya. Pastinya ya, semua orang itu pastinya ingin ada peran di satu komunitas. Gitu. Kalau Chelsea squadnya itu ada 50 pemain. Ada 5 orang yang merebutkan satu posisi yang sama. Dia pasti akan kebingungan. Dia pasti mikir, peran gue di squad ini apa? Gitu. Masa gue cuma duduk di bangku cadangan aja? Di lapangan gue mestinya melakukan hal apa? Itu nggak ada pesan yang tersampaikan ke kepalanya. Soalnya pelatihnya pun juga bingung. Bagaimana cara mengurusi 50 pemain? Gitu. Jadi sekarang Chelsea situasinya sudah membaik sekali ya. 30 pemain yang sudah tahu mereka itu adalah pemain penting di squad Chelsea. Jadi mereka tahu mereka akan berperan besar. Dan satu hal lagi yang bagus ya, yang sudah diterapkan oleh Pochettino itu pergerakan di lini depan. Sangat bagus, sangat dinamis dan sangat fluid. Ya. Satu pemain bisa berganti posisi dengan pemain lainnya. Ini sangat diperlukan ya kalau mereka ingin membongkar lini pertahanan lawan. Seringkali Chelsea itu kelihatan nggak ada kreativitas ya dalam segi membongkar lini pertahanan musim lalu bersama Graham Potter. Ya, pergerakannya itu sangat monoton, nggak membingungkan sama sekali. Tapi sekarang kita sudah bisa lihat ya, strikernya Nicholas Jackson, dia pintar dalam melakukan link up. Nah, dengan link up ini, dia pastinya bisa mengundang pemain-pemain sayap
untuk bergabung serangan. Begitu. Ini sangat penting. Dan juga ada pergerakan dari Ian Maatsen di posisi sayap kiri. Ya, berganti posisi dengan Nicholas Jackson. Ini pastinya akan menjadi sangat fluid dan sangat membingungkan untuk lini pertahanan lawan. Dan juga ada beberapa pemain baru yang muda yang juga sudah bersinar. Angelo Gabriel, Cesare Casadei. Dua pemain midfielder ini bersinar kemarin. Angelo Gabriel mungkin sifatnya lebih ke pemain jangkar, Cesare Casadei mungkin lebih ke box to box. Tapi dua pemain ini memiliki potensi yang sama tingginya. Angelo Gabriel luar biasa sekali ya, dalam skill dribblingnya dia, close control, mengolah bola, terutama asisnya dia. Ya, itu merupakan umpan membelah lautan ya, yang diberikan ke Ben Chilwell. Itu luar biasa sekali. Ben Chilwell akhirnya melakukan chip ke atas kepala kiper. Itu luar biasa sekali, Angelo Gabriel. Ini menjadi pemain masa depan Chelsea. Dan juga sama dengan Cesare Casadei. Ya. Dia juga memberikan satu assist untuk Christopher Nkunku. Dia memiliki visi. Dia melihat ada ruang yang sangat besar di belakang Wrexham. Ya mungkin benar, Wrexham positioningnya itu juga amburadul. Tapi Cesare Casadei dengan jeli, dia melihat ada ruang, dan dia melesatkan umpan membelah lautannya juga. Yang beratnya itu pas di kaki Christopher Nkunku. Ada juga Conor Gallagher, bukan pemain baru untuk Chelsea, tapi gue anggapnya dia itu adalah pemain baru. Soalnya musim lalu dia itu seperti pemain yang tenggelam ya di kerumunan pemain-pemain Chelsea lainnya. Ya, saking banyaknya pemain di squad Chelsea ini, nggak kelihatan sama sekali Gallagher ini. Tapi di musim ini gue rasa dia itu ada peran yang sangat besar ya. Dia pemain muda, sangat bertenaga besar. Dia sangat diperlukan kalau Pochettino itu ingin melakukan high pressing. Dan terlebih lagi, kita itu bisa lihat di Crystal Palace, dia itu punya insting, killer insting di dalam kotak penalti ya. Dia itu bukan pemain elegan seperti Andrea Pirlo atau Zinedine Zidane, tapi dia itu nggak banyak mikir. Dia tiap kali masuk ke dalam kotak penalti, dia pegang bola, dia nggak banyak mikir. Ada bola di kotak penalti, langsung aja tembak. Begitu. Tapi bukan asal-asal tembakan aja, sangat akurat tembakannya dia itu. Banyak sekali dari tembakan ini berakhir menjadi gol. Itulah yang terjadi di Crystal Palace. Dia melakukan pergerakan-pergerakan menusuk ke area kotak penalti dan dia bisa mencetak gol dari posisi ini. Tapi ini bisa terjadi kalau Conor Gallagher itu diberikan peran sebagai box-to-box player yang tanpa mengenal lelah, maju mundur begitu. Kalau Pochettino ini bisa mengenali peran ini untuk Gallagher, gue yakin dia bisa sama suksesnya, sama seperti waktunya dia di Crystal Palace. Dan gue juga mau ngomongin tentang Ian Maatsen ya, pemain yang mencetak 2 gol dari posisi sayap kiri. Posisi awalnya itu sepertinya back kiri, tapi dimainkan sayap kiri. Mungkin Pochettino merasa dia ingin melihat ya potensi menyerangnya Ian Maatsen di sayap kiri. Dan luar biasa banget ya kerjasamanya dia dengan Nicholas Jackson di posisi nomor 9 itu luar biasa banget. Dia mencetak 2 gol. Dari segi menyerang itu nggak bisa diragukan lagi. Dia memiliki potensi yang tinggi. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan ya, kalau kita lihat dia itu kan bermain di posisi back kiri begitu ya. Dan di posisi back kiri ini dia nggak boleh keasikan menyerang doang. Dia harus mikirin pintu belakang juga gitu loh. Karena ini cuma lawan Wrexham, ingat gitu. Kalau lawan Liverpool itu pasti dia akan meninggalkan ruang-ruang di belakang. Kalau dia itu keasikan nyerang. Pemain seperti Mohamed Salah, Bukayo Saka, mereka itu jeli banget dalam melihat ruang-ruang yang terbuka ini. Jadi ini aja sih yang meragukan buat Ian Maatsen. Dalam segi menyerang sangat bagus. Tapi apakah dia bisa mendisiplinkan dirinya sendiri supaya bisa memikirkan lini belakang juga. Soalnya kan yang seperti kita ketahui ya, pemain-pemain muda itu ya pengalamannya itu masih minim ya. Dan juga kita harus ngomongin Christopher Nkunku ya, pemain yang dibeli Chelsea dengan harga 50 juta. Harga yang sangat murah ya di market sekarang ini, tapi kualitasnya di RB Leipzig itu sudah nggak bisa diragukan lagi. Dia mencetak 1 gol kemarin, gol yang sangat indah menurut gue.
karena dia berhasil mengeksploitasikan ruang yang kosong di belakang lini pertahanan Wrexham dan dia bisa mengitari kiper, dan golnya pun dia cetak tanpa melihat ke arah gawang. Jadi itu adalah gol dengan kualitas yang sangat tinggi ya. Yang pastinya kita akan lihat lagi di musim depan bersama Premier League. Gue excited banget buat Nkunku, tapi yang menjadi pertanyaan buat gue ya, kemarin sebelum gol itu terjadi ya, golnya Christopher Nkunku, sebetulnya Nkunku itu agak ngilang. Dia akan bermain di posisi 9. Dia agak ngilang begitu. Jadi yang bikin pertanyaannya buat gue itu, apakah dia itu sebetulnya bisa bermain di posisi 9 bersama Chelsea ya? Soalnya kalau gue lihat ya, postur badannya itu agak kecil gitu. Ini baru melawan Wrexham. Tapi kalau di Premier League ya, dia bakal mendapatkan hadangan-hadangan yang lebih keras lagi dari back-back Premier League. Apakah dia bisa menerima hadangan-hadangan ini? Soalnya nggak gampang menjadi nomor 9 ya, harus kuat, harus berani bermain fisik begitu. Jadi itu aja yang menjadi pertanyaan kalau dia itu bermain di posisi 9 ya. Soalnya Chelsea itu ya kita tahu ya, posisi striker ini lumayan tipis. Cuman Nicholas Jackson, Armando Broja juga bisa bermain di sana, tapi lebih gampang dicedera. Menurut gue posisi yang paling tepat itu nomor 10 buat Christopher Nkunku. Jadi dia itu nggak usah pegang bola, nggak usah menerima hadangan-hadangan gitu. Jadi di posisi nomor 10 ini dia bisa mengitari nomor 9 di depan, lebih bebas dalam soal pergerakan begitu. Itu menurut gue sih posisi favoritnya Nkunku. Tapi mungkin ya, di game pertama nih yang menarik, Chelsea akan melawan Liverpool. Liverpool itu kan suka bermain dengan high line ya. Mereka itu pasti meninggalkan ruang yang besar di belakang Van Dijk dan juga Konate. Jadi pemain seperti Nkunku ya, yang cepat ya, dan juga pintar dalam melakukan pergerakan-pergerakan ke ruang yang kosong ini, kelihatannya dia bisa digunakan di posisi nomor 9. Tapi ya itu, Nkunku itu pemain yang sangat spesifik ya. Kalau dia bermain dengan highline, dia bisa efektif. Tapi kalau bermain dengan dengan ruang yang lumayan sempit di Premier League, itu masih menjadi pertanyaan. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah. Dari pertandingan kemarin melawan Wrexham, menurut kalian apa yang masih kurang dari Chelsea? Apakah mereka masih perlu membeli pemain baru? Dan coba kasih tahu di posisi apa? Gue pengen tahu, dan semua komen ini pastinya akan selalu saya baca. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Ini pastinya sangat berarti buat gue. Yang terakhir, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan subscribe. Karena ini pastinya akan sangat membantu. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.